Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Baik Anda yang menyaksikan bersama keluarga maupun sendiri live streaming ini, kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kematian dan kasih-Mu di atas kayu salib kepada kehidupan kami untuk membebaskan kami dari dosa. Di pagi hari ini, Jumat Agung ini, kami merasakan kasih yang besar dan yang agung telah Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga kami sungguh tidak mengerti mengapa Tuhan mengasihi kami. Dan hari ini kami datang minta pengurapan-Mu. Pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita. Membuat kita terpesona, membuat kita terkagum-kagum. Membuat kita begitu terpikat dengan kasih-Nya. Sehingga kita menjadi murid Kristus yang setia. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Suatu hari seorang anak begitu bersedih. Ketika dia harus ditinggal oleh seekor binatang piaraannya. Binatang piaraan ini adalah binatang yang dia dapatkan dengan susah payah. Tetapi karena sakit binatang ini terambil dari kehidupannya. Dalam kesedihan yang begitu mendalam. Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa melakukan kegiatan dengan normal dan baik. Hanya satu hal yang dia pikirkan. Yaitu binatang piaraannya yang dia kasihi. Yang sudah meninggalkan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita di Jumat Agung ini merenungkan kasih Tuhan. Kita bersyukur karena cinta Tuhan yang begitu besar untuk kita. Tetapi di surga sana ada yang terhilang. Di surga sana ada yang terambil. Yaitu anak Allah yang diberikan bagi saudara dan bagi saya. Dan kenapa anak Allah diberikan untuk saudara dan saya? Kalau seorang pribadi yang hanya bisa memiliki sejenak dan bukan punya dirinya sendiri binatang piaraan yang bisa dibeli lagi. Anak itu bisa begitu bersedih dalam kesedihan yang dalam. Bayangkan kalau itu adalah satu pribadi yang kehilangan. Bapa di surga kehilangan anak yang dikasihinya. Betapa kehilangan yang dalam itu terjadi. Saudara, kehilangan itu karena apa? Karena dosa manusia. Lihat baik-baik Yesaya terbagi dua bagian. Di dalam kitab Yesaya kita melihat bahwa umat Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka tidak mengenal kasih Tuhan yang telah memimpin mereka dalam sejarah yang begitu panjang. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tulah yang ditimpakan ke Mesir. Lalu mereka keluar dari Mesir. Dari malam yang begitu mengerikan, tangisan yang menimpa penduduk Mesir. Mereka melepaskan diri, berlari sampai Laut Merah. Dan Musa atas pertolongan Tuhan membawa umat Israel keluar melewati Laut Merah yang terbelah. Pertolongan Tuhan membawa mereka 40 tahun tidak kekurangan mana dan air. Mereka dipeliharakan Tuhan begitu sempurna. Dan Tuhan selalu mengingatkan mereka di dalam perjanjian di Gunung Sinai. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Ikat perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi mereka yang melindungi hidup mereka. Yang memimpin mereka menjadi satu bangsa yang besar dan menuntun mereka. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel semakin melenceng dari hadapan Tuhan. Dari zaman ketika Musa membawa mereka keluar sampai kepada Yosua. Dan bahkan ketika sampai Yosua meninggal.
pada masa hakim-hakim mereka semakin hidup jauh dari Tuhan. Semakin berdosa terhadap Tuhan. Dan ini yang terjadi. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Sampai ketika Tuhan memimpin mereka sedemikian rupa. Berjalan terus memimpin berjalan. Sampai teguran demi teguran Tuhan beri. Di kitab Yesaya kita melihat. Mereka tetap berkeras hati dan tegar tengkuk. Di dalam dosa yang mereka perbuat, Tuhan menghukum mereka. Ketika Tuhan menghukum, bangsa lain menertawakan umat Israel. Katanya Tuhanmu mengasihi. Katanya Tuhanmu membelah laut merah. Katanya Tuhanmu memberi mana. Katanya Tuhanmu berperang untuk engkau. Di mana Tuhanmu? Ketika bangsa Israel kalah perang, yang terjadi bangsa-bangsa lain mengolok bangsa Israel yang berkata, Tuhanmu kalah, Tuhanmu tidak berkuasa. Saudara bayangkan, bangsa Israel diolok-olok demikian dan bukan mereka yang direndahkan. Ketika mereka kalah perang, Allah lah yang diinjak-injak namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Hati Tuhan melihat hal yang sedemikian. Nama Tuhan dipertaruhkan, hati Tuhan sedih. Bangsa Israel yang dihukum Tuhan sebenarnya dicambuk Tuhan. Bangsa Israel diingatkan Tuhan ketika melalui kekalahan perang. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Justru membuat bangsa lain mengatakan bahwa Tuhan kalah. Tuhan tidak berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kita alami di zaman sekarang? COVID-19. Kita mengalami banyak pertanyaan. Kok orang Kristen ada yang kena? Banyak pendeta yang meninggal. Kita mendengar perkataan-perkataan, bahkan kita gentar. Saat ini ketakutan ada di mana-mana. Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan COVID-19 corona ini? Apakah Tuhan tahu? Saya mau katakan, dengar. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua belajar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa lagi sombong. Yang mengandalkan harta, yang mengandalkan ilmu pengetahuan, yang mengandalkan teknologi, yang meninggalkan jalan Tuhan, yang mengandalkan diri sendiri. Bertobat hari ini. Hari ini kita sadar kita bertobat dari kesombongan kita. Israel merasa gak butuh Tuhan. Ketika Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah menjadi bangsa yang besar. Di bawah kepemimpinan Daud. Mereka sombong, mereka lupa Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Sama seperti di Yesaya. Waktu Tuhan izinkan mereka dihukum. Tetapi bangsa lain berkata, Tuhan gak berkuasa. Tuhanmu gak menolong. Lalu apa yang terjadi? Maka berita Yesaya. Dari sebuah berita penghukuman terhadap bangsa Israel. Tiba-tiba Yesaya mengubah pesan beritanya. Bukan Yesaya mengubah. Tuhan yang memberikan pesan itu. Dan Tuhan berkata, Yesaya cukup penghukuman terhadap Israel. Beritakan kepada Israel bahwa pertolongan Tuhan datang. Bahwa ada waktu dan saatnya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan di Yesaya pasal 43 ayat 4. Di sini kita melihat dan mendengar berita sukacita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya bertanya. Seberapa berharganya sih kita di mata Tuhan? Seberapa berharganya kita sampai begitu luar biasanya hari ini kita memperingati Jumat Agung. Saya menemukan bahwa dalam Keluaran dikatakan sedemikian. Keluaran pasal 19 ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Cuma yang saya kasih dalam Tuhan dan semua yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan menyampaikan di Keluaran pasal 19 ayat 5. Ini yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Saudara, sebenarnya bangsa Israel Tuhan tidak mau menghukum mereka.
Maka ketika penghukuman ini diberikan, Tuhan begitu sedih, Tuhan mengingatkan mereka akan janji Tuhan di dalam Keluaran. Tuhan berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara, Israel dikasihi, saudara saya dikasihi. Bukan karena diri kita, tapi karena Allah itu kasih adanya. Allah tidak bisa memungkiri kasihnya dan dirinya sendiri. Perjanjian Allah bisa kita pungkiri, tapi Allah begitu setia. Lihat apa yang terjadi. Tuhan berkata, ayo, seolah-olah Tuhan kembali membujuk Israel. Tuhan memanggil Israel kembali kepada kasihnya. Tuhan mengingatkan kembali melalui Yesaya. Ayo kembali dengarkan firman-Ku. Pegang perjanjianku. Sebenarnya keadaanmu tidak seperti hari ini Israel. Keadaanmu itu lebih daripada keadaan seperti sekarang. Kamu itu harta kesayanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara saya adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara saya adalah harta yang sedemikian rupa yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Saya berpikir bagaimana menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau saya punya sahabat, lalu sahabat saya berikan cincin saya. Saudara, ini cincin yang saya sayang sekali. Ini harta saya. Lalu harta saya ini yang saya pakai 15 tahun ini. Sedangkan saya baru kenal sahabat saya 3 bulan. Saya buka, saya kasihkan ke orang yang saya baru kenal 3 bulan. Saya berikan. Saya mau tanya, mana yang lebih saya sayang? Saya mengasihi persahabatan saya lebih dari cincin saya, atau saya mengasihi cincin saya lebih dari sahabat saya? Kita tentu tahu jawabannya. Yang di rumah menyaksikan live ini, coba lihat anaknya bilang, sayang yang mana ya? Tentu anak kita langsung bisa jawab, oh Papa, pasti Pak Pendeta lebih sayang temennya. Karena cincinnya 15 tahun. Dia dapat dari orang yang mengasihinya. Lalu dia buka, dia berikan ke orang yang baru 3 bulan dia kenal. Waktu saya membaca ayat ini, di Keluaran 19 ayat 5 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Saya bertanya, Tuhan, bagaimana menjadi harta kesayangan Tuhan? Bagaimana saya bisa menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri? Caranya adalah ketika Bapa di surga memberikan Yesus Kristus anaknya di atas kayu salib. Saudara tahu, Yesus Kristus itu adalah kesayangan dari Bapa. Dari kekal sampai kekal. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Allah Tritunggal saling mengasihi dan tidak terputus dalam persekutuan yang kekal. Tapi apa yang terjadi? Ketika dalam sejarah manusia, Yesus yang hadir, Allah yang turun ke dalam dunia, di atas kayu salib, di titik sejarah manusia itu, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Inilah Jumat Agung yang kita peringati. Satu hari di mana kita boleh berada di bawah salib berkata, mengapa aku dikasihi? Mengapa Tuhan Engkau memberikan anakmu untuk hidupku? Saudara tahu bagaimana Allah menjadikan kita harta kesayangannya ketika yang paling disayanginya diberikan untuk saudara saya. Karena itu berkatalah, puji Tuhan, haleluya. Hari ini saudara saya mengerti jawabannya. Mengapa kita dikasihi? Karena yang paling dikasihi Bapa diberikan untuk saudara dan saya. Terima Yesus. Buka hati kita. Lakukan perjalanan bersama Tuhan, sadari ini masa yang tidak mudah. Saya mau berkata, virus corona gak kelihatan. Saudara, yang bisa melawan yang tidak kelihatan, hanya yang tidak kelihatan. Yaitu kuasa Tuhan, malaikat Tuhan yang tidak terlihat, kuasa ilahi, penyertaan dan darah Kristus. Berdoa. Selalu sama keluarga kita berdoa. Bilang, nak, kita udah jadi harta kesayangan Tuhan. Istriku, kita jadi harta kesayangan Tuhan. Ucapkan dalam doa, Tuhan,
kami tahu ketika kau berikan anakmu yang tunggal mati di kayu salib, kami menjadi harta kesayanganmu. Dan kami serahkan ya Tuhan nyawa kami serahkan keluarga kami. Lewatkan kami dari musibah ini, selamatkan keluarga kami. Kami minta darah Kristus, tutup bungkus harta kesayanganmu ini. Hanya itu yang bisa kita doakan. Mempercayakan diri kita kepada tangan Tuhan. Saudara, harta kita gak bisa melawan coronavirus. Ada orang yang punya uang, datang ke rumah sakit, gak ada tempat di rumah sakit. Ilmu pengetahuan kita gak bisa lawan. Sampai hari ini belum ditemukan obat. Apa yang bisa kita lakukan? Saya percaya kita menyerahkan diri dalam sebuah ucapan syukur. Kalau anaknya saja dia berikan kepada saya, apa yang dia tidak akan berikan untuk saudara saya? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, ketika saya membaca yang pertama tadi, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Kita tahu bahwa mengapa kita berharga, karena kita dijadikan harta kesayangannya. Bagaimana Tuhan menjadikan kita harta kesayangan? Ketika hartanya dia, yang paling dia kasih diberikan untuk saudara saya, yaitu Yesus Kristus. Di saat itu kita menjadi harta kesayangannya. Yang kedua, mengapa Tuhan begitu mengasihi kita? Sampai di ayat ini berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan mulia. Perhatikan, kata dan mulia ini muncul bukannya di Yesaya pasal 43. Kalau kita pergi kepada Yesaya 49, dikatakan di ayat 5 demikian. Saya bacakan. Kalau cuma di rumah sudah buka Alkitab, ketemu. Dan juga di live streaming ini ditampilkan di layar. Sudah bisa baca, ucapkan, perkatakan firman ini. Mari kita baca. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya. Saya bacakan sekali lagi. Maka sekarang firman Tuhan. Yang membentuk aku sejak dari kandungan. Yang membentuk aku sejak dari kandungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa manusia yang dari debu, yang kembali ke debu. Saudara bayangkan hari-hari ini ada kematian yang gak bisa dihadirin orang. Ada rumah duka, sekaya apapun kita berkata ada yang meninggal. Wah, di Jakarta kalau ada yang meninggal pakai rumah duka mewah. Yang meninggal itu kaya raya. Hari-hari sebelumnya, sebelum corona penuh. Gak ada tempat parkiran. Betul? Orang yang datang berdesakan. Kayak pesta, makanannya penuh. Tapi maaf kata, hari ini. Orang yang kaya raya. Ketika didengar kabar meninggal. Di rumah duka, gak ada yang datang. Apalagi kalau dengar kabarnya. Maaf kata. Ketika meninggalnya karena penyakit corona. Bahkan bukan corona, gak tahu positif atau enggak. Tapi meninggal karena sesak nafas. Karena batuk-batuk belum sempat periksa. Langsung gak menunggu lama. Langsung dikubur. Yang ngantar pun gak ada. Hari ini gak ada lagi karangan bunga Pak, Bu. Gak ada lagi kemuliaan yang ditampilkan yang orang mencari dari dunia. Udah berhenti segala yang dicari manusia. Dari manusia, kemuliaan dari manusia itu berhenti. Apa yang bisa didapat? Tapi Tuhan berkata begini, bayangkan. Hari ini yang kita lihat manusia yang begitu, begitu berlalu cepat. Gak ada yang ngantar, dikubur, sopir yang datang, begitu cepat melewat. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu mulia. Engkau berharga. Aku membentuk engkau bukan hanya berharga. Engkau mulia karena aku membentuk engkau sejak kandungan ibumu. Saya cari tahu kenapa Yesaya bilang mulia ya. Bahwa Tuhan membentuk aku sejak kandungan. Dan kita ini dipermuliakan Tuhan. Setelah dalam firman Tuhan dikatakan, siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau jadikan begitu mulia. Bayangkan.
Alkitab berkata dalam Mazmur 139. Bahwa kita dibentuk di tempat yang paling gelap. Tuhan menentukan hari-hari kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang menetapkan kita, memanggil kita, dan memilih kita. Dia yang mendudukkan kita di dalam panggilannya. So ketika saya melihat Yesaya 49 dan Mazmur yang berkata bahwa kita dibentuk sejak dalam kandungan orang tua kita. Hari-hari kita dibentuk. Hidup kita terekam di sana. Dan Tuhan yang mengangkat kita, memilih kita. Saudara, siapa kita ini? Maaf nih. Maaf ya. Ketika suami dan istri. Ketika dalam proses pernikahan. Lalu di dalam hubungan suami istri. Tanyakan. Anak-anak di rumah coba nanya. Kok saya yang lahir ya? Dalam ilmu biologi, sperma itu jutaan yang dilepaskan. Menuju ke indung telur. Yang bisa masuk indung telur cuma satu. Setelah masuk indung telur, tertutup langsung indung telurnya. Yang lain mati. Sperma yang dilepaskan itu jutaan. Dalam berenang menuju indung telur, ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati. Dan ketika sampai di indung telur, masih bisa banyak, ratusan ribu. Tapi kalau satu udah masuk, yang lain mati semua. Coba tanya, jujur. Kok saya yang jadi ya? Saudara, siapa kita? Siapa seorang pendeta Fu? Waktu orang tua saya mengandung saya anak kembar dan waktu orang tua saya suatu hari berjalan di satu tempat yang banjir. Ada kejadian di mana mama saya hampir melangkah dan jatuh ke dalam got. Lalu ada seorang berteriak, jangan melangkah, stop. Mama saya berhenti. Dan kisah ini mama saya ceritakan ke saya. Kamu berdua anak kembar, mama hamil susah, perut besar. Suatu hari bawa payung, cari papa kamu di tengah pasar, pergi ke tengah kota karena banjir di kota kita. Ada got yang mama gak lihat, tertutup air. Mama melangkah. Tapi puji Tuhan ada satu orang yang tahu itu got dan teriak, berhenti. Mama berhenti. Kalau gak ada orang itu teriak, mama melangkah. Gak tahu apa yang terjadi. Saya percaya hari ini saya ada. Bukan karena teriakan orang itu. Pasti Tuhan yang bekerja. Saya hari ini ada karena anugerah Tuhan. Yuk Bapak Ibu, anak-anak remaja, milenial, semua yang mendengarkan seluruh Indonesia, bahkan dimanapun yang dengarkan live streaming ini. Dengar baik-baik. Saudara dan saya bisa bertahan melewati wabah virus corona. Itu anugerah Tuhan. Bahkan hari ini kita masih bisa beribadah di Jumat Agung ini. Walaupun ini Jumat Agung yang berbeda. Kita tidak pernah beribadah di rumah dalam Jumat Agung. Saya dari kecil sampai hari ini. Bahkan menyaksikan ini yang umurnya usia sudah lebih senior dari saya. Saudara malam hati mungkin berkata sedih. Tuhan baru tahun ini Jumat Agung aku gak ke gereja. Gerejaku tutup. Baru tahun ini seumur ini aku percaya Tuhan Yesus. Aku Jumat Agung di dalam rumah. Tapi percaya. Ingat gereja itu bukan gedung. Hari ini Tuhan mengajarkan gereja bukan tempat. Gereja adalah saudara saya, tubuh Kristus. Hari ini saudara sedang beribadah dan keluarga. Saudara sedang menjalankan fungsi gereja. Dan hari ini bersama keluargamu katakan, Tuhan terima kasih. Kalau sampai minggu ini, di Jumat Agung ini aku bisa beribadah, menyaksikan tayangan ini, mendengar khotbah ini. Ini pun anugerah Tuhan. Berapa banyak mungkin hari ini sudah ada saudara, sahabat yang sudah dipanggil Tuhan. Ada sahabat saya yang sudah dipanggil Tuhan, banyak. Saya bangun pagi, lihat berita, lewat lagi satu orang. Bangun pagi besok, saya dikirim berita, teman kita ini lewat kena COVID. Saudara, saya mau berkata, hiduplah mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita dijadikan demikian rupa. Kita dijadikan berharga dan mulia. Tetapi pertanyaan selanjutnya, Alkitab juga berkata, kita lanjut ke Yesaya 43 tadi yang berkata, dan aku ini mengasihi engkau. Disinilah titik tema kita. Disinilah gereja Anda. Disinilah
Tuhan mengajak kita merenungkan bahwa dia pernah berkata, aku ini mengasihi engkau. Saudara, kalimat ini dinyatakan ketika di Jumat Agung. Dia naik di atas kayu salib, menyerahkan dirinya. Saya bertanya, Tuhan mengasihi kami seberapa dalam sih? Mengapa Tuhan mengasihi? Bagaimana cara Tuhan mengasihi? Kapan Tuhan mengasihi? Yuk kita lihat sama-sama. Jawaban dari Yesaya 43 ayat 4 yang kita baca. Kita menuju ke Yesaya 63. Saya bacakan. Ada tampil di layar saudara. Bisa dilihat. Dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan. Melainkan ia sendiri. Ia ini huruf besar. Tuhan sendirilah. Yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia Tuhan mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Sebelum mengakhiri khotbah ini. Di bagian yang ketiga inilah kita menemukan kalimat yang begitu menggetarkan hati. Ketika Yesaya yang awalnya di bagian awal memberitakan tentang penghukuman. Yesaya berkata, Israel, engkau dikalahkan dalam perang karena engkau berdosa. Engkau tidak taat sama Tuhan. Tuhan menghukum engkau. Israel, engkau dibawa menjadi tawanan karena engkau tidak setia pada Tuhan. Israel, engkau begitu tidak taat, tidak tunduk. Engkau melanggar perjanjian. Maka Tuhan membiarkan pagar perlindungan dicabut dari hidupmu. Tapi tahu apa yang terjadi? Di tengah keberdosaan Israel, pagar perlindungan dicabut oleh Allah. Bangsa-bangsa lain mengolok-olok. Bangsa lain berkata, di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu yang berkuasa? Allahmu sudah mati. Allahmu tidak hidup. Engkau tidak ditolong oleh Allahmu. Dan apa yang terjadi? Berita kemarahan Allah berubah jadi berita kasih dari Allah. Mengalirlah dari Yesaya berita dari Allah. Bahwa karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Saudara, ini kalimat yang menggelegar. Seperti hari ini saya alamin bagaimana halilintar guntur begitu kencang berbunyi. Kalimat di tengah-tengah kedukaan, kepedihan, kesedihan, ketakutan bangsa Israel. Seperti hari ini yang kita sedang ketakutan karena COVID. Bangsa Israel yang sudah dalam kekalahan, dalam pembuangan dan kesulitan. Tiba-tiba mendengar kalimat Allah berkata, aku ini mengasihi engkau. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena kita hebat mulia? No. Karena kita begitu berharga? Enggak. Satu-satu jawaban adalah karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya, menebus saudara dan menebus saya, memberikan kasihnya yang datang ke dalam dunia. Itu alasannya mengapa kita jadi mulia dan jadi berharga. Dan ini semua karena anugerah Tuhan. Mengapa aku dikasihi? Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebaikan kita menarik Tuhan turun dari surga. Tapi karena kasihnya yang membuat dia turun dari surga ke dalam dunia. Lihat ayat ini, Yesaya 63 ayat 9 berkata, dalam segala kesesakan. Israel, Yesaya seolah berkata, dalam segala kesesakanmu Israel, engkau telah ditimpa malapetaka, engkau telah digencet oleh musuh-musuh, engkau telah dihantam oleh sakit penyakit di dalam kesesakan mereka. Yesaya berkata, bukan seorang duta atau utusan. Saudara dengar, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu. Saudara, Yesaya berkata bukan seorang duta atau utusan lagi. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Puji Tuhan. Ini berita sukacita. Satu berita yang membuktikan bahwa Allah yang berkata melalui Yesaya di pasal 43 ayat 4. Aku ini mengasihi engkau. Dan jalan keluarnya di Yesaya 63 ayat 9. Bahwa dia sendirilah yang menyelamatkan. Dalam sejarah Israel, di perjanjian lama dilihat baik-baik. Israel selalu mengharapkan dan berpikir keselamatan itu datang dari hakim-hakim. Utuslah nabi. Ketika nabi diberikan, mereka lewat kesulitan. Ketika diberikan hakim-hakim yang memimpin, mereka selamat. Saudara dalam kesesakan ketika diberikan utusan, mereka dapat berita sukacita, mereka lepas.
Tetapi ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Saudara yang terkasihan Tuhan, Yesaya menegaskan kembali, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Kata menebus ini terdengung, dipancarkan, digaungkan seperti gong yang besar dipukulkan. Menebus. Saudara, menebus berarti Allah akan memberikan dirinya sendiri. Allah akan memberikan hidupnya sendiri. Saudara saya yang bersalah, dia yang menderita. Kemarin dalam ibadah keluarga, saya bercerita tentang Akan yang berbuat dosa waktu menyerang Yeriko, mengambil barang Yeriko, menyembunyikan dalam tenda. Lalu Yosua atas petunjuk Tuhan mendapat dan mengetahui siapa ya yang berbuat dosa. Sehingga Israel kalah melawan Ai. Keluarlah keluarga Akan. Anak saya dengar. Saya berkhotbah, saya bikin ibadah di keluarga. Waktu anak saya dengar, saya bilang, terus dia bilang, akan diapain? Saya bilang, akan berdosa. Dia lihat barang bagus, dia ambil. Dia sembunyikan di kemah. Keluarga yang dipanggil. Dibawa ke lembah Akor. Dan Yosua berkata, bunuh mereka, lempar, rajam. Karena mereka berdosa dan membuat kita celaka. Seluruh umat bangsa ini. Waktu dilempar, anaknya mati. Anak-anaknya berteriak. Anak-anaknya bilang, Papa bikin itu sih Papa. Papa kenapa nyuri barang Papa? Sekarang kami yang mati. Anak saya sedih. Kami ibadah di meja makan. Anak saya protes. Anak saya mulai ada perasaan takut kita dengar. Pa, kenapa begitu Pa? Yang berdosa kan Akan Pa. Papa yang jahat. Kenapa anaknya dibawa ke lembah Akor, dilempar, dibunuh Pa? Ngeri Pa. Akut Pa, kenapa begitu? Kok gak diampunin Pa? Kenapa? Saudara, saya tidak menyangka anak saya bertanya begitu. Saudara, waktu saya melihat wajahnya takut. Dua-dua anak saya udah dewasa, mereka ngeri mendengar kisah itu. Dalam hati saya berseru, Tuhan saya harus bicara apa Tuhan? Karena Alkitab mencatat jelas akan satu keluarga dilempar. Anak dan istri dibawa ke lembah dihukum. Gimana saya harus jawab Tuhan? Anak saya bertanya kenapa akan yang berdosa anaknya ikut mati. Suatu apa yang terjadi? Dalam kepedihan hati anak saya berseru Tuhan saya gak mau anak saya dalam keadaan demikian. Kasih jawaban dan saya berdoa. Dan Tuhan menolong saya. Langsung saya bilang, Nak, kenapa? Kamu ngerasa gak adil? Gak adil Pak. Kamu sedih. Kasihanlah anaknya. Orang Papa yang bersalah. Kenapa anaknya dihukum? Saya bilang begitu juga hidup kita. Hidup kamu. Hidup kamu. Hidup saudara. Yang hari ini lihat tayangan di rumah. Hidup saudara saya. Apa? Saya bilang kita yang berdosa. Siapa yang dihukum? Yesus yang dihukum. So bukankah kita yang berbuat dosa? Yesus yang digantung. Bukankah saudara saya yang berbuat jahat? Kitalah yang sombong. Kitalah yang memberontak. Kitalah yang berdosa. Tapi ketika kita berdosa, Yesuslah anak Allah yang menanggung dan dosa kita ditimpahkan kepada Dia. Apakah adil? Karena itu, hari ini saya mau berkata, yuk kembali kepada kasih Tuhan. Alkitab berkata, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Aku tak mengerti kasih Tuhan. Di dalam lagu him dikatakan, ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus yang telah mati bagiku. Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan. Mari bawa keluarga kita datang kepada kasih Kristus di Jumat Agung ini. Mengapa kita dikasihi? Bukan karena kita hebat. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena Allah mengasihi kita. Dosa kita ditimpakan kepada Dia. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Untuk setiap jemaat Tuhan
yang dengan taat, dengan setia mengikuti siaran dan tayangan ini Tuhan. Tuhan telah memberkati gereja Tuhan dengan berjerih lelah menyiapkan channel di YouTube, mempersiapkan khotbah, melangsungkan rekaman untuk memberkati jemaat. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami mengerti Engkau mengasihi kami. Ampuni dosa kami. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami tahu Engkau mati menghapus segala dosa kami. Engkau yang telah menjadikan kami mulia dan berharga. Kami berharga bukan pada diri kami sendiri, tapi dari kematian Kristus. Kami menjadi mulia karena pengorbanan Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa di tengah keadaan corona yang melanda dunia, Indonesia, dan epicentrumnya terjadi di Jakarta. Tuhan, Kau teguhkan hati anak-Mu bahwa Tuhan tetap mengasihi. Tuhan, biarlah tidak ada satu cetusan hati pun yang berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi karena keadaan seperti ini. Tapi teguhkan setiap hati di keluarga yang menyaksikan tayang ini, bahwa apapun yang terjadi dengan kota Jakarta, apapun yang sedang terjadi, Tuhan tetap mengasihi. Justru inilah yang membuat kami sungguh tidak mengerti mengapa Tuhan mengasihi kami yang begitu berdosa. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati setiap yang menyaksikan, berkati jemaat dan umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Saudara boleh arahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great